Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Sobat Nurista TV yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa pada kesempatan kali ini melalui acara kita Cahaya Senja Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentu terkait dengan Idul Fitri. Bagaimana mulianya Idul Fitri bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Tentu Idul Fitri dalam perspektif Islam merupakan hari raya yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri bukan hanya hari bergembira, tetapi Idul Fitri adalah bagaimana kita menyempurnakan ibadah satu bulan di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lain. Sobat Nurista, dulu Rasulullah SAW ketika beliau sampai ke Madinah, mendapati orang-orang merayakan hari raya mereka dengan menari, dengan menyanyi, bersuka cita. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah telah mengganti dua hari raya yang lebih baik bagi kalian, yaitu Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jadi kalau kita, sobat sekalian, maknai sejatinya Idul Fitri ataupun nanti Idul Adha merupakan puncak ketakwaan seorang mukmin. Kita tahu bahwa Rasulullah juga memberikan isyarah kepada kita, amal manusia itu akan diukur nanti pada akhirnya, dinilai bagaimana akhirnya, kualitas yang dia lakukan. Maka al-umuru bi khawatimiha, semua urusan itu dilihat di akhirnya. Nah, perjalanan panjang kita beribadah di bulan Ramadan 1447 ini diakhiri dengan hari raya Idul Fitri. Tentu ada perasaan gembira dan itu manusiawi. Ada perasaan senang karena sesuatu yang dilarang oleh Islam sebentar lagi kemudian akan diperbolehkan kembali, yaitu makan, minum, dan seterusnya. Rasulullah menyampaikan memang orang yang berpuasa itu, sobat sekalian, mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka, idza aftara fariha, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan satu lagi, besok ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan gembira dengan puasa yang kita lakukan. Sehingga wajar kalau kita di hari raya ini kemudian merasa gembira, merasa bersuka cita. Tetapi sekali lagi Rasulullah SAW memberikan beberapa ma'alim, beberapa catatan kepada kita, sobat sekalian. Di antaranya tentu ikhrajuz zakat. Ya, puasa satu bulan ini kita sempurnakan dengan mengeluarkan zakat. Diakhiri kapan? Sampai kemudian imam naik ya dalam mimbar atau ke mimbarnya, yaitu di hari Idul Fitri itu sendiri. Kemudian juga disunnahkan, disyariatkan kepada kita takbir, memperbanyak pengisaan atas asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai rasa syukur kita, sebagai ekspresi kecintaan kita, rasa terima kasih kita bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul sudah memberikan kepada kita kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang sangat berharga, yaitu ibadah di bulan suci ini yang tidak ternilai pahalanya. Semua amal kita, kullu amal ibn Adam yudha'af, setiap amal kita dilipat gandakan. Ada yang kemudian sampai 10 kali lipat, ada yang ila sab'imi'ati dhi'fin, ada yang sampai 700 kali lipat. Sekian banyak keutamaan
siam kita, kemudian qiyam kita, tilawah kita, bahkan usaha kita untuk berharap bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar sendiri itu adalah afdhalul layalil ardi, sebaik-baik malam yang ada di muka bumi ini. Usaha kita semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya dilipat gandakan sesuai dengan niat kita masing-masing. Oleh karena itu Idul Fitri menutup itu semua. Bukan berarti kemudian menyudahi lembaran-lembaran kebaikan itu. Sehingga mulianya Idul Fitri, sucinya Idul Fitri, itu bukan dari sisi waktunya, tetapi adalah dari bagaimana kita menggunakannya. Jadi kemuliaan itu tergantung dari amalan apa yang kita lakukan di hari-hari Idul Fitri. Jika kita isi dengan saling mendoakan, tabadul al-atiyah, dengan ucapan kita taqabbalallahu minna wa minkum kepada saudara kita, kerabat kita, tentu itu adalah kebaikan. Jika kemudian kita gunakan untuk tabadul az-ziyarat, saling mengunjungi, silaturahim, ya, sesama muslim, tentu itu juga kebaikan. Apalagi kemudian kalau kita sempurnakan puasa kita di hari-hari raya itu, di hari-hari yang kemudian kita sudah tidak berpuasa itu. Dengan misalnya saja, kita mengupgrade pengetahuan kita dengan memperbanyak, membaca, menganalisa, itu juga sebuah kebaikan. Kalaupun kemudian kita sempurnakan Idul Fitri yang beberapa hari ini dengan berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, tentu itu adalah puncak dari puncak ketakwaan kita. Di samping kemudian adalah doa-doa yang senantiasa kita panjatkan, semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih memberikan kita usia yang panjang sehingga nanti kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Sobat Nurista TV, sekali lagi, kemuliaan Idul Fitri itu bukan terletak pada waktunya, tetapi terletak pada apa yang kita lakukan. Semoga Allah SWT menerima semua amal kita, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Man somahu wa qamahu, barang siapa yang berpuasa di dalamnya, yang qiyam, yang melaksanakan sholat tarawih di dalamnya, imanan wahtisaban, karena kita mengimani, yaitu tasdiqan bi amrihi, membenarkan perintah puasa. Kemudian juga karena kita khaifan min uqubi tarkihi, khawatir kalau kita tidak lakukan maka kita mendapatkan hukuman. Kemudian juga muhtasiban jazila syukri, dengan berharap banyaknya atau besarnya jaza, pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampaikan, kharaja min dzunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladatu ummuh, seperti hari tatkala ibunya melahirkan dia. Betul-betul kita berharap di akhir dari bulan yang mulia ini, kita masuk Idul Fitri ini dengan predikat betul-betul kembali kepada fitrah kita, kesucian kita, tidak ada lagi dosa dan salah, karena kita sudah melaksanakan sekian banyak amalan sesuai dengan janji Rasulullah, maka kita akan dibersihkan dari salah dan khilaf kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sobat Nurista TV, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.